Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita dicatat menjadi amalan sholihan. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam, kepada Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya muliakan Bapak Abu Karom Ustaz Haji Adam yang selalu setia menjadi kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berjudul menjauhi sifat jahiliyah modern. Pada masa jahiliyah, berbagai budaya dan kebiasaan dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kebudayaan itu ada yang berbentuk keyakinan, ada yang berbentuk ibadah, ada yang berbentuk akhlak, ada yang berbentuk hukum-hukum kemasyarakatan. Adapun tujuan kita mengenal persoalan ini pada era globalisasi ini, betapa cepat pertukaran peradaban. Namun sebagian kita tidak memiliki filternya, sehingga sebagian kita terjerumus jatuh ke dalam berbagai jurang kesesatan. Jauh jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'ibatun qad ahmadtu anfusuhum yadulluna billahi ghairil haqqi dhanna jahiliyah yaquluna halana min amri min syai' qul inna al-amru kullu lillah wa ta'ibatun qad ahmadtu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan anfusahum yadulluna billahi, diri mereka sendiri mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah. Ghairul haqqu dhanna jahiliyah, seperti sangkaan jahiliyah. Yaquluna halana, mereka berkata apakah lagi kami minal amri syai'in dapat kita berbuat dalam urusan ini. Qul inna amra kulluhu lillahi, katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 154. Ayat ini bercerita tentang perang Uhud yang terjadi pada Syawal di ketiga Hijriah, ketika pasukan kaum muslimin mulai terdesak karena harus menerima tekanan dari depan dan dari belakang. Meskipun demikian, Allah berikan ketenangan bagi para sahabat sampai mereka dibuat ngantuk. Namun berbeda dengan orang-orang munafik di
jahiliyah, mereka sangat cemas, sangat takut, sehingga muncul anggapan tidak benar tentang Allah, Rasulnya, dan agama Islam. Muncul anggapan di benak mereka, jangan-jangan Allah dusta, jangan-jangan yang dijanjikan Muhammad palsu. Mana pertolongan Allah? Bisa jadi agama Islam akan habis dan seterusnya. Ngantuk dibuat ketika sholat dari setan. Ngantuk dibuat sedang perang adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahiliyah muncul karena pertama, danusul iblah, asumsi sangkaan yang berburuk sangka pada Allah, memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berdasarkan sangkaan semata, tidak berdasarkan ilmu petunjuk yang benar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita lewat Quran surah ke-10 ayat 36, wa ma yattabi aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Sesungguhnya prasangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dimaklumi, orang buruk sangka kepada sesama, mencurigai saudaranya secara berlebihan, tidak lagi punya trust atau kepercayaan, hilang respek bahkan dendam. Itulah mengapa Islam sangat tegas memperingatkan kita agar tidak terjatuh pada perilaku buruk sangka, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Namun tidak benar kalau berpikiran negatif, buruk sangka kepada Allah, Tuhannya sendiri, penciptanya sendiri, pembagi rezekinya sendiri. Tidak jarang kita mengeluh, meratap, bahkan diam-diam memprotes keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuduh Allah tidak adil, tidak memperhatikan kita, membiarkan kita. Padahal ribuan doa sudah dipanjatkan, aneka ibadah sudah dilaksanakan, tapi kenapa Allah menimpakan cobaan yang terasa berat ini? Itulah zon jahiliyah kepada Allah. Efeknya justru lebih berbahaya daripada buruk sangka kepada sesama makhluk. Indikasi gejala jahiliyah pertama, rasa was-was, ragu-ragu, ada sesuatu yang manusiawi. Akan tetapi jika overdosis atau berlebihan, maka ia berubah menjadi was-was, selalu merasa ada yang kurang, ada yang salah, ada yang tidak sesuai, tidak pas, selalu gelisah dan serupanya. Baik ketika beraktivitas, berinteraksi, terlebih ketika beribadah. Kerana kita menjumpai seseorang berwudu, mohon maaf ya, tidak selesai-selesai mencampurkan air wudu berliter-liter, gara-gara rasa was-was saat berniat. Terus saya wudu. Ayat itu. Ya, wahnya subhanallah. Itu dari setan, rasa was-was. Ada seseorang yang mulai sholat dengan takbir yang berulang-ulang, mirip sholat Id, tidak beres-beres akibat was-was. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kembali itu. Was-was dari setan, subhanallah. Dan ragu yang berlebihan hingga ketinggalan imam. Yang ruku sudah ruku,
Was-was dicela oleh syariat. Seperti HP ketinggalan, was-was, jangan-jangan ada yang WA penting dari bos. Terus gitu. Lamun HP ketinggalan di rumah sepuas tuh. Ketinggalan rek badminton, HP ketinggalan di rumah. Balik dari dia teman. Nah, was-was bisa ada WA anu masuk. Selesai sholat, yang pertama dilihat HP. Masuk itu benar. Nah, sebagai kata jawabnya ini ya, jawabnya modern. Takut ada WA yang penting menerduakan Allah, nomor 3 kan berzikir, lihat status wah belum ada yang komen. Sok itu mereka berbuat dalam agamanya sesuai dengan hawa nafsunya. Tidaklah dia menginginkan sesuatu, melainkan akan melampiaskannya tanpa memandang rasa cinta dari Allah dan keridhoannya atau kebencian dan kemurkaannya. Perilaku seperti itulah yang membuat mereka tenggelam dalam kejahiliahan modern. HP mengalahkan zikir, betul tidak? Maksud itu Bapak? Banyak zikirnya, banyak membuka HP-nya. Ayo baru bahasa we. Simpah sekali, banyak buka HP-nya, banyak zikirnya. HP mengalahkan silaturahmi. Cukup silaturahmi ke HP. Mohon maaf, lahir dan batin, gitu kan? Saya tidak bisa ke rumah, ke corona, ayo masih di rumah, gitu ya. Cuma HP membuat terlena lupa waktu. Gara-gara chattingan terus, Pak. Masuk chattingan, Pak? Chattingan masuk? Sebelum waktu tidak? Lupa ada chattingan lima. Ngobrol-ngobrol ke chattingan. Nah, cenah geus diueur deui. Baru dia masalah subuh dan subuh deui. Pantesan aya, Pak. Urang mau sok itunya subhanallah kajeun salat zuhur ka asar. Salat asar kama maghrib. Salat maghrib ka isya. Salat isya ka subuhan. Salat subuh alhamdulillah dari betul. Tuh mulai mana dia malah tidak percaya. HP membuat terlena lupa etika. Dalam kehidupan orang yang selalu was-was saat meninggalkan rumah, cek sudah mematikan kompor, menutup keran air, mengunci pintu dan sebagainya. Dia mah berangkat sekarang tadabbur akal. Baru 1 kilo, mah kayaknya kompor belum dimatikan. Mah kayaknya keran belum ditutup. Balik deh yuk. Itu rasa wasak masuk itu. Balik deh karena rumah ternyata sudah keran sudah ditutup, dimatikan, kunci sudah dibawa, itu sudah dikunci. Itulah rasa was-was. Buat Allah. Ya. Itulah tabiat manusia. Ya. Ketika bekerja tidak ada kemantapan, hilang percaya diri, minder berlebihan, selalu ada yang salah dalam pekerjaan. Seharusnya hari ini sudahkah sholat tahajud? Sudahkah tadarus Al-Quran? Sudahkah sholat qobliyah subuh? Sudahkah sholat subuh? Sudahkah zikir? Sudahkah menabung akhirnya infak sedekah amal jariah? Sejumlah perilaku jahiliyah berpikiran negatif kepada Allah, merasa tidak yakin Allah tidak ada.
untuk melindunginya, seakan-akan ia hidup sendiri, tidak ada yang mengaturnya, seakan-akan ia tidak ada celah bagi Allah untuk menoleransinya ketika ia harus lupa dan alpa, secara tidak sadar terjebak di jalan awal buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perasaan takut secara terus-menerus atas terjadinya suatu musibah. Ada orang yang tidak mau naik pesawat takut jatuh. Ada dia. Saya punya staf ya, disuruh kerja, ditugaskan di Pekanbaru. Jawabannya, Pak, saya nggak sanggup. Kenapa? Takut naik pesawat, takut jatuh. Ketika dikasih tiket pesawat, diganti tetap nyewa mobil aja. Subhanallah kan gitu. Karena takut pesawat. Tidak mau naik kapal, takut tenggelam. Tidak mau naik kereta api, takut terguling. Tidak mau sahur, takut lapar. Tidak mau infak sedekah, takut miskin. Tidak mau tahajud, takut ngantuk. Ketakutan hal wajar yang dialami manusia menjadi tidak wajar jika sudah dihinggapi rasa cemas, ketakutan yang di luar logika, tidak beralasan dan di luar kewajaran. Hanya karena corona, berhari-hari ia tidak mau keluar rumah. Ketika ke masjid padahal zon hijau, tidak ke masjid padahal zon, tidak tahajud karena corona. Gak ada hubungan kegiatan ditunda-tunda karena corona, gak ada hubungannya. Tidur di rumah pakai jarak 1 meter. Padahal pengantin baru. Termasuk dalam hal ini adalah percaya pada hari-hari silam. Jangan berangkat hari Sabtu supaya kecelakaan. Ini ya, namanya jual jahiliyah. Jangan memakai angka-angka yang 13 karena menandakan siang. Situasi lainnya yang menyurutkan keimanan kita kepada Sang Maha Pengatur alam semesta. Dalam jahiliyah timbul terkikis kepercayaan yang menciptakan aman dan mara bahaya Allah semata. Belum apa-apa sudah berprasangka buruk akan terjadi suatu bencana, entah itu kecelakaan, kebakaran, sudah memvonis Allah telah merencanakan hal yang buruk bagi kita. Allah telah disangkanya hendak berbuat jahat kepadanya. Yang ketiga, mengintai larinya kenikmatan. Nikmat ibarat hewan liar, maka harus diikat dengan mensyukurinya. Rasa syukur adalah tali pengikat yang kuat sehingga nikmat tidak gampang lari meninggalkan kita. Begitulah cara kita menjaga iman, mensyukurinya. Tidak jarang sebagian dari kita menjaga nikmat dengan cara yang menonjolkan sisi materi fisiknya. Cara absurd itu artinya konyol, tidak masuk akal, mustahil atau lucu. Karena khawatir hilangnya nikmat tersebut, mengawasinya dengan rasa kecemasan di luar logika. Ia memantaunya dengan ketat, mengintai agar jangan sampai lari. Sebentar-bentar lihat dompetnya, memastikan bahwa uangnya aman. Masuk itu, lalu jalannya, subhanallah, sebentar-bentar mengecek mobile banking, apakah ada saldonya atau tidak. Sebentar-bentar lihat ke ATM, sebelum mengecek saldonya. Dari ujung ke ujung, sebentar-bentar mobilnya dilihat dari ujung ke ujung, apakah ada yang tergores. Ada rasa takut kehilangan nikmat materi. Kekayaan materi dunia selalu melanjutkan di hatinya. Bahkan ketika sholat ada yang berpikirannya
adalah kecemasan akan hilangnya harta, jabatan, profesi, karir, kenikmatan dunia lainnya. Ia jadikan tidak khusyuk dalam bermunajat, sebab terbayar pekerjaan belum selesai, proyek yang tertunda, cicilan motor yang belum lunas, cicilan mobil yang belum terbayar, cicilan rumah yang belum lunas. Alhamdulillah ya, kita udah semua rumah. Alhamdulillah, karena sudah lebih dari 20 tahun. Nah, kontra HP habis. Langsung atau tidak langsung, sikap selalu memantau hilangnya nikmat adalah perilaku John jahil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia seakan sudah tidak lagi mempercayai. Bahkan kenikmatannya datangnya dari Allah. Lebih dari itu, ia tidak lagi percaya bahwa Allah Maha Penjaga, Maha Pelindung. Perkuat totalitas kepasrahan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur jam semesta alam, mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan, hilangnya rasa was-was semaksimal mungkin. Pasrahkan semua kepada Allah, hilangkan keraguan-raguan, waspada penting dan harus tetap, was-was wajib dihapus. Riyadoh batinnya dengan senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dan dijaga Allah dari sikap was-was, dari sikap gelisah, dari sikap cemas, dari sikap keraguan-raguan yang datang baik dari jin maupun manusia, minal jinnati wan nas. Al-istighna, merasa cukup, tidak merasa butuh dan perlu kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap melampaui batas dan sombong di hadapan ayat-ayat Tuhannya, tidak mau mendengarkan dan memikirkannya, merasa telah mapan dan nyaman dengan apa yang ada di sekelilingnya karena memiliki kekayaan dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla innal insana layatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Quran surat Al-A'raf surat ke-96 ayat 6 dan 7. Mereka berkilah ketika diseru kepada Islam. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati, nenek moyang kami mengerjakan. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 104. Al-ihtibar, kesombongan, merasa diri besar sehingga menolak kebenaran seraya melecehkan orang lain. Inilah ideologis iblis yang merasa diri lebih baik dari Adam, sehingga berani menyalahi dan membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepadanya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala ma mana'aka astasjuda idza amartu qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan iblis dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 20. Inilah ideologi Fir'aun.
dan para pengikutnya. Mereka mengingkari bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, karena mereka saat itu bisa melakukan apa saja dan merasa lebih tinggi dibandingkan utusannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha wastaiqonaha anfusuhum dulman wa uluwa pandur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, pada hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 14. Inilah ideologi kafir musyrikin pada masa Nabi Muhammad SAW yang berpaling dari seruan Al-Quran karena memandang ajaran nenek moyangnya lebih baik dari ajaran Islam. Padahal mereka belum memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Sikap mereka hanya didasari fanatisme dan keangkuhan belaka. Balil ladzina kafaru fi izzati wasiqah. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Quran surah Shad surat ke-38 ayat 2. Mereka berbuat demikian, mereka menilai ajaran Nabi mengancam eksistensi agama nenek moyang mereka dan patung sesembahan mereka. Susah berubah pikiran dan hati, tidak mau mengikuti hak dan lebih menerima amal kebanyakan, lebih rela menjalankan yang sudah baku, pikiran terbuka, tidak mau menelaah syariat yang benar dan sahih. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.